Ayo adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang besar ada loh di tengah-tengah kita. Ada di rumah adik-adik, ada di rumah kakak, dan terlebih ada di hati kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tua gagah Tuhan Allah di tengah kita apa? Besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Masih semangat memuji Tuhan? Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus begitu baik buat kita. Dia ada di dalam kita. Dia bahkan mati loh buat kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia dekat dengan kita. Dia ada di dalam diri kita. Dan dia akan terus memberikan semangat buat kita untuk terus menjalani hidup bersama dengan Dia. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Allah bersamaku. Kuasa mati patahkan, hidupku dipulihkan.
Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu ini, lagu yang mengatakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu memulihkan hati kita. Hanya Tuhan Yesus yang mampu memberkati hidup kita. Biar segala pujian kita naikkan untuk Tuhan, karena Ia telah hadir di hidup kita. Biar setiap apapun yang kita kerjakan, itu hanya memuliakan nama Tuhan. Setiap tutur kata, setiap tindakan kita, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, hidupku. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, biar segala pujian ini kita naikkan sebagai wujud persembahan kita buat Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kita karena Tuhan telah hadir di hidup kita. Dia telah menemani kita sampai kita hari ini, dan anugerahnya yang begitu besar buat kita. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dalam hatiku, sebab itulah
Shalom adik-adik, selamat pagi mama papa dan kakak-kakak semua. Bertemu lagi dengan Kak Sri. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Bapak, sebentar kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan sertai dan pimpin kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11. Demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bahwa beberapa kali Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Cerita minggu lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa adik-adik? Ya, kepada Thomas. Nah, setelah 40 hari dia menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Pada hari ke-40, Tuhan Yesus mengingatkan kepada Petrus, Andreas, dan murid-muridnya yang lain untuk tetap setia mengikut Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Dan tugas yang paling penting yang diberitahukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yaitu agar para murid pergi memberitakan kabar keselamatan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat untuk semua orang. Dan murid-murid pun mendengarkan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati para murid. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya sampai akhirnya awan-awan menutupi kenaikan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus. Kemudian ada dua malaikat yang diutus Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau melihat ke atas? Yesus naik ke surga, itu akan datang kembali dengan cara yang sama." Untuk apa adik-adik Tuhan Yesus datang kembali? Tentu saja untuk menjemput kita semua, menjemput adik-adik, menjemput kakak, menjemput mama, papa, kakak-kakak semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kenapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus berasal dari mana adik-adik? Tuhan Yesus berasal dari surga. Dan dia datang ke dunia untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu menebus kita dari dosa. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya, maka dia kembali ke surga. Di surga, Tuhan Yesus menyiapkan tempat yang sangat indah untuk kita semua. Suatu saat nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tapi sekarang kita masih ada di dunia ini. Nah, selama kita masih di dunia ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus adalah
Juru Selamat. Jadi, selama kita masih ada di dunia ini, kita harus melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Contohnya apa adik-adik? Contohnya dengan membantu orang tua atau membantu papa mama di rumah, rajin belajar, apalagi adik-adik senang membaca Alkitab, berdoa, dan juga rajin beribadah meskipun masih melalui online. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan bertemu kembali dengan Tuhan Yesus di mana adik-adik? Di surga. Mari kita mengingat pesan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, agar kita melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan berita sukacita, kabar baik kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Demikian cerita firman Tuhan dari Kak Sri. Adik-adik harus ingat perintah Tuhan Yesus bahwa kita harus memberitakan kabar baik kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang belum percaya di sekeliling kita, baik itu kepada teman-teman kita di sekolah atau siapapun yang ada di sekeliling kita, tetangga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar mereka pun menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebelum kita tutup, kita akan berdoa dulu. Yuk, kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami untuk dapat memberitakan kabar baik mengenai keselamatan yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus, hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu. Engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.